Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami memilih dua saham yang sangat-sangat menarik untuk kita pantau terus mulai Senin besok. Ya, selain itu, saham ini juga sangat menarik untuk kita bahas dan kita analisis, baik itu secara broker summary maupun secara price action murni. Oke, yang pertama adalah MBMA di sini, Bapak Ibu. Kalau saya menyebut ini sebenarnya ini kenaikan yang tertunda, gitu ya. Kenapa kenaikan yang tertunda? Karena sebenarnya pola di sini cukup identik dengan pola di sini. Ya, mungkin saya yakin juga banyak teman-teman kita di luar sana yang nyangkut ya, mungkin buy di area sini. Karena sebelumnya di sini cukup bagus strukturnya, tapi kemudian harga turun. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, ini polanya mirip. Sangat-sangat mirip ya, kalau nggak bisa dibilang identik. Kenapa di sini turun? Kenapa di sini berpotensi naik? Itu yang akan kita bahas. Oke, yang pertama kita lihat dari aksi big player di sini. Ya, big player di sini memang di sini sangat-sangat aktif melakukan pembelian. Begitu juga dengan di sini sebenarnya. Oke, itu cukup menarik untuk kita perbandingkan. Untuk itu kita perlu membuka template secara price action murni. Ya, kita nggak perlu ada indikator apapun selain harga itu sendiri. Ya, karena itu yang paling jujur sebenarnya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita perbandingkan ya. Kita lihat di sini harga naik Bapak Ibu. Oke, sama dengan di sini. Sama ya. Lalu di sini terjadi sideways yang cukup panjang. Di sini juga terjadi sideways. Pertanyaan tadi, kenapa di sini dia turun? Ya kan? Harga di sini drop, tapi di sini malah berpotensi untuk naik dan ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Untuk itu kita perlu Bapak Ibu melakukan broker summary analysis ya, yang dimulai dari sini. Ini harga naik, di sini harga mulai stall. Jadi kita marking dari sini sampai sehari sebelum kejatuhannya. Oke, di sini kita perlu tahu apa sih yang dilakukan big player di sini. Lalu berikutnya di sini Bapak Ibu, di sini harga naik, lalu harga stall. Jadi kita mulai dari sini sampai dengan sehari sebelum harga di markup naik di sini. Jadi kita harus membandingkan apa yang terjadi di sini dan yang terjadi di sini. Ya, karena kalau hanya sekedar price action dia sama, harga naik. Di sini sideways tapi turun, sini naik sideways tapi malah naik. Oke, yang di sini kita lihat dari tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Februari itu perlu kita cek. Bentar ya, 23 Januari sampai dengan 29 Februari. Oke. Di sini dia jelas ditulis kondisinya adalah netral ya. Buyer top 1 buyer sampai dengan top 5 sampai dengan rata-rata semua adalah netral. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat secara price action, optimisme dari buyer di sini ya ternyata menjadi pesimis saat harga terlalu lama sideways di sini. Sehingga kenaikan di sini tidak bisa diteruskan dengan kenaikan yang lebih tinggi lagi karena hasilnya hanya membuat netral, tidak ada akumulasi di sini. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi di sini? Sekarang kita lihat dari mulai tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei. Ya, itu perlu kita bandingkan 17 April sampai dengan 16 Mei atau hari Kamis kemarin ya. Nah, di sini sangat menarik Bapak Ibu, sangat mencolok perbedaannya ya. Dari top 1 dia netral, tapi top 5 dan average di sini sebagai normal akumulasi dan juga small akumulasi. Secara umum di sini adalah akumulasi Bapak Ibu. Ya, sementara di sini tadi netral. Sehingga optimisme buyer di sini dilanjutkan dengan akumulasi, menghasilkan optimisme baru yang akan mengangkat harga jauh lebih tinggi lagi atau setidaknya ke level sini sebelum ini Bapak Ibu. Oke, itu untuk MBMA di sini Bapak Ibu. Saya kira bisa menentukan di mana entry terbaik itu sesuai dengan money management masing-masing. Kalau saya pribadi, saya modelnya menunggu koreksi Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah buy begitu aja gitu ya. Andai kata pun saya buy, itu pasti sepertiga dari
jumlah dana yang saya tempatkan untuk membeli MBMA ini. Itu salah satu taktik pribadi saya gitu ya. Jadi selamat berpikir-pikir kira-kira mau beli MBMA ini di mana gitu. Karena secara price action dan secara bandarmologi ini sangat-sangat menarik gitu. Oke, yang kedua adalah saham MTEL. Bapak Ibu, ini saham anak usaha Telkom ya, tapi sebelumnya kita harus hati-hati di sini karena 31 Mei nanti masih ada RUPS-nya ya. Jadi pergerakan sekarang mungkin bisa aja berubah total gitu ya. Di sini dia bullish, bisa berubah total pada saat RUPS nanti, atau mungkin bisa menjadi akselerator untuk harga naik lebih tinggi lagi. Jadi kita jangan melakukan aktivitas yang agresif sebelum RUPS ini dibacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita lihat Bapak Ibu, jelas kondisinya sudah kembali dalam optimisme buyer yang sangat-sangat besar di sini ya. Jika dibandingkan di sini sellernya sangat besar, di sini optimis. Di sini sellernya mulai pesimis, artinya tekanan sell semakin berkurang, dan di sini berubah menjadi buyer. Itu yang penting Bapak Ibu. Tapi sebelumnya secara price action saya ganti dulu dengan template default aja tuh kosong. Oke, seperti ini. Di sini kita lihat Bapak Ibu, kita harus tahu letak-letak swing high ya. Swing high itu swing tertinggi sebelum harga jatuh. Di sini harga jatuh, swing tertingginya di sini. Gitu ya. Kenapa di sini? Karena penurunannya tidak ada jeda. Oke, jadi di sini jadi swing high. Itu Bapak Ibu ya. Ini juga swing high. Ya, pada saat ini belum ada ya. Misalnya ini swing high, ini harga terendah pada saat itu kan. Ini yang menjadi swing high, bukan yang ini. Sorry, ini swing high minor. Oke, ini swing high major. Gitu ya. Di sini juga ada kejatuhan tanpa jeda. Kejatuhan tanpa jeda, ini kejatuhan juga tanpa jeda. Jadi swing high itu ada di level-level itu. Nah, menarik di sini Bapak Ibu, untuk kita melakukan buy di sini sebaiknya kita menunggu swing high di sini terjadi breakout yang solid. Gitu ya. Kita harapkan harga itu akan koreksi atau dia membuat base kecil di sini dan melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi secara umum MTEL ini sudah dalam kendali buyer ya, tapi untuk kita tahu buyer itu jangka panjang atau hanya sekedar membanting harga lebih rendah lagi, bisa aja kan diangkat, dibanting lagi. Itu kita perlu konfirmasi harga harus berhasil membreakout area swing high di sini. Untuk itu kita sabar untuk menunggu RUPS tadi tanggal 31 Mei. Ya, jadi MTEL ini untuk sementara bisa kita masukkan ke watchlist kita, sama-sama kita tunggu, sama dengan MBMA tadi. Kalau MBMA itu udah siap untuk ditradingkan ya, karena prosesnya sudah berjalan. Sementara dia MTEL kita masih menunggu. Oke, dua saham ini saya kira cukup menarik dan semoga bisa memberikan kita profit yang bagus di perdagangan minggu depan. Salam sehat, salam cuan.